Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Julia Indani dengan NIM N1A1200162 dari kelas 3E dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Ini saya akan menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan. Sebelumnya, kita mengenal dulu istilah apa sih promosi kesehatan dan kompetensi. Yang pertama, promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, selanjutnya istilah kompetensi. Apa sih istilah kompetensi itu? Kompetensi adalah kombinasi spesifik antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu kegiatan khusus. Kompetensi inilah yang seharusnya dipahami dan dimiliki oleh seorang petugas promosi kesehatan, terutama di puskesmas. Baiklah, barulah kita masuk ke materi. Standar kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Standar kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terdiri atas 6 area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari profesinya. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Kita masuk ke area kompetensi. Kompetensi dibangun dengan fondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah, ilmu promosi kesehatan, keterampilan, dan pengelolaan masalah kesehatan. Area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, profesionalitas yang luhur. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Yang ketiga, kepemimpinan dan komunikasi efektif. Keempat, aplikasi ilmu promosi kesehatan. Kelima, keterampilan teknis promosi kesehatan. Keenam, landasan kesehatan masyarakat. Kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dibangun dengan landasan etika profesi dan pengetahuan promosi kesehatan yang meliputi kemampuan dalam siklus, pemecahan masalah, penelitian, advokasi, landasan ilmiah, ilmu promosi kesehatan, etika profesi, pemberdayaan, kemitraan, pembiayaan, dan kebijakan berwawasan kesehatan. Sementara, soft skill atau kemampuan non-teknis yang dibutuhkan untuk menciptakan tenaga promosi kesehatan adalah kemampuan untuk memimpin dan mengkoordinasi tim kerja, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini juga ditunjang dengan kemampuan teknik promosi kesehatan dalam pengembangan media, memediasi atau kemitraan, advokasi, dan pemberdayaan. Selanjutnya, penjabaran kompetensi. Yang pertama ada profesionalitas yang luhur. Kompetensi inti dari profesionalitas yang luhur yaitu mampu melaksanakan promosi kesehatan dengan profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Yang kedua ada lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mampu berketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maksud dari berketuhanan yang Maha Esa? Tenaga kesehatan berketuhanan yang Maha Esa maksudnya yaitu bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berketuhanan dalam melakukan promosi kesehatan, dan bersikap dan berperilaku terbaik dalam upaya mempromosikan kesehatan. Yang kedua ada bermoral, beretika, dan berdisiplin. Nah,
Apa sih maksudnya? Tenaga kesehatan bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam upaya promosi kesehatan. Tenaga kesehatan bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika promosi kesehatan masyarakat Indonesia. Tenaga kesehatan mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi dalam upaya promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, dan bersikap disiplin dalam menjalankan upaya promosi kesehatan dan bermasyarakat. Ketiga, ada sadar dan taat. Tenaga kesehatan mengidentifikasi masalah hukum dalam upaya promosi kesehatan dan memberikan saran cara pemecahannya. Tenaga kesehatan menyadari tanggung jawab tenaga promosi kesehatan secara hukum dan ketertiban masyarakat. Tenaga kesehatan menaati terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Tenaga kesehatan mampu membantu penegak hukum serta keadilan. Yang keempat ada berwawasan sosial budaya. Apa sih maksudnya? Nah, ini tenaga kesehatan mampu mengenali sosial budaya ekonomi masyarakat yang akan dilayaninya. Yang kedua, tenaga kesehatan menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial budaya ekonomi dalam menjalankan upaya promosi kesehatan dan bermasyarakat, serta menghargai dan melindungi kelompok rentan dan menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultural. Nah, yang terakhir ada berperilaku profesional. Apa sih maksudnya? Nah, berperilaku profesional. Tenaga kesehatan menunjukkan karakter sebagai tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang profesional. Tenaga kesehatan bersikap dan berbudaya melayani. Tenaga kesehatan mengutamakan keselamatan masyarakat. Tenaga kesehatan mampu bekerja sama intra dan interprofesional dalam tim. Dan tenaga kesehatan melaksanakan upaya promosi kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Nah, dalam kompetensi mawas diri dan pengembangan diri ini, kompetensi inti dari mawas diri dan pengembangan diri ini maksudnya adalah mampu melakukan upaya promosi kesehatan dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi memandirikan dan membentuk perilaku sehat di masyarakat. Nah, mawas diri dan pengembangan diri ini, lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku harus mampu menerapkan mawas diri. Maksudnya, yaitu mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial, dan budaya diri sendiri. Tanggap terhadap tantangan profesi, memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan profesi kesehatan lain. Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada yang lebih mampu. Menerima dan merespon positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri. Yang kedua, tenaga kesehatan harus mampu mempraktikkan belajar sepanjang hayat. Maksudnya di sini adalah menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk menjaga profesionalisme dan berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi. Yang terakhir ada mengembangkan pengetahuan baru. Maksudnya adalah melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat di berbagai tatanan dan mendesimasikannya ke profesi kesehatan lain, individu, masyarakat, dan pihak terkait untuk peningkatan mutu promosi kesehatan. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan dan komunikasi efektif. Kompetensi inti dari kepemimpinan dan komunikasi efektif ini adalah mampu mempengaruhi dan anggota kelompok untuk bekerja sama dalam tim guna meningkatkan dan mempertahankan perilaku sehat baik di tingkat individu,
kelompok maupun masyarakat dengan kemampuan menggali dan bertukar informasi serta mendiseminasikan informasi dan mempersuasi individu, warga atau kelompok dan masyarakat dan profesi lainnya. Lulusan tenaga promosi kesehatan ilmu perilaku dalam kepemimpinan dan komunikasi efektif harus mampu yakni mempengaruhi dan mengkoordinasikan anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama, mengkoordinasikan dan mendelegasikan kerja dalam timnya dengan dinamika yang positif, mempertahankan komitmen dan memotivasi anggota kelompok untuk belajar dengan semangat tinggi, melakukan negosiasi dengan pengambil keputusan, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat untuk terbentuknya perilaku sehat di masyarakat. Keenam, ada berkomunikasi dengan individu, keluarga, dan masyarakat dengan kemampuan menggunakan sosial media dan keterbaruan teknologi informasi. 7. Berkomunikasi dengan mitra kerja, sejawat, dan profesi lain. Kedelapan, berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, yang keempat, ada aplikasi ilmu promosi kesehatan. Kompetensi inti dari aplikasi ilmu promosi kesehatan ini yaitu mampu melakukan perubahan perilaku menuju masyarakat sehat dan mandiri berdasarkan landasan ilmiah promosi kesehatan. Aplikasi ilmu promosi kesehatan untuk tenaga promosi kesehatan harus mampu menerapkan prinsip dasar dari Piagam Ottawa Charter pada program promosi kesehatan. Yang kedua, menerapkan teori perilaku sebagai dasar intervensi perubahan perilaku kesehatan. Yang ketiga, menerapkan strategi dan metode promosi kesehatan yang tepat sasaran. Yang keempat, menyusun perencanaan program promosi kesehatan berdasarkan bukti ilmiah. Yang kelima, menyusun evaluasi intervensi promosi kesehatan sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah. Yang keenam, menerapkan intervensi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Yang kelima, ada keterampilan teknis promosi kesehatan. Kompetensi inti dari keterampilan teknis promosi kesehatan adalah mampu menerapkan teknik pengembangan media, advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan di dalam program promosi kesehatan. Bukan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku harus mampu. Pertama, memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan informasi kesehatan untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan dan diseminasi informasi kesehatan. Yang kedua, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan cara mengidentifikasi agen penggerak di masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memfasilitasi agar masyarakat dapat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada dengan penerapan teori perubahan perilaku. Yang ketiga, melakukan kemitraan dengan kerjasama yang saling menguntungkan dan menumbuhkan tanggung jawab dalam bentuk kolaborasi dengan kelompok-kelompok potensial untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang keempat, melakukan advokasi untuk peraturan yang mendukung perilaku sehat dengan menggunakan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. Yang kelima, menerapkan ilmu komunikasi dan edukasi serta psikologi untuk merancang dan melakukan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keenam, menerapkan ilmu psikologi, sosial budaya, dan pendidikan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, menerapkan ilmu psikologi dan komunikasi untuk membangun jaring kemitraan di masyarakat. Yang kedelapan, menerapkan ilmu komunikasi dan promosi kesehatan dalam upaya advokasi untuk menciptakan kebijakan berwawasan sehat. Terakhir ada landasan kesehatan masyarakat. Kompetensi inti dari landasan kesehatan masyarakat yakni mampu melakukan prosedur pemecahan dengan kemampuan siklus pemecahan masalah, pembiayaan, penelitian, dan kebijakan berwawasan kesehatan. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku harus mampu. Pertama, melakukan analisis situasi dan kajian
kebutuhan sumber daya pembiayaan di bidang promosi kesehatan. Yang kedua, melakukan analisis data dan menginterpretasi masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga, melakukan analisis situasi dan menginterpretasi hambatan dan kekuatan yang ada di masyarakat. Yang keempat, melakukan perencanaan dengan menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat terkait perilaku sehat secara komprehensif. Yang kelima, melakukan intervensi perubahan perilaku berbasis ilmiah. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan penelitian promosi kesehatan. Dan yang kedelapan, melakukan analisis kebijakan berwawasan kesehatan. Baiklah, itu tadi penjelasan dan penjabaran materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.